Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan matematika peminatan kelas 10 semester 1. Kita menuju ke bab 2 yaitu tentang fungsi logaritma. Apa saja kegunaan kita mempelajari fungsi logaritma ini? Banyak sekali manfaat, terutama membantu pada perhitungan ilmu-ilmu yang lain ya. Di fisika, di kimia, di biologi, bahkan di ekonomi juga menggunakan fungsi logaritma. Seperti ini tampak pada gambar. Ini adalah gambar fosil dari spesimen Ida yang dinamakan Drawinius massilae. Diduga kuat Drawinius massilae ini merupakan nenek moyang seluruh primata. Nah, dia hidup diperkirakan 47 juta tahun yang lalu. Nah, bagaimana sih cara seorang ahli purbakala ini dapat memperhitungkan usia fosil? Nah, perkiraan usia fosil ini diperoleh dengan menggunakan konsep waktu paruh, yaitu half-life, dan perhitungannya pakai rumus yang ini. Nah, ini ada log-nya ya di sini ya. Nah, pada rumus tersebut terdapat log yang akan kalian pelajari pada bab kali ini. Nah, untuk mempelajarinya ada sifat-sifat logaritma. Ya. Usia suatu fosil itu ditentukan dengan melihat kadar atom karbon, yaitu C14 dari fosil itu. Dan diketahui waktu paruh dari karbon C14 itu adalah 5.730 tahun. Misal, sebuah fosil itu kadar karbonnya 10 pangkat min 20. Dan kadar karbon di atmosfer sekarang adalah 10 pangkat min 12. Maka usia fosil tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang tadi, T sama dengan T besar kali 2 log N0 per NT. Ya. N0-nya itu adalah kadar C14 di atmosfer sekarang, dan NT-nya adalah kadar C14 dari fosil. Nah, ini menggunakan perhitungan logaritma didapatkan bahwa T-nya adalah 152.277. Artinya apa? Artinya usia fosilnya adalah 152.277 tahun. Kalian lihat kan, perhitungan usia fosil di atas itu melibatkan logaritma yang pada subbab ini kalian akan mempelajari tentang pengertian dan sifat-sifat logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan kebalikan atau inverse suatu eksponen. Kemarin kita sudah mempelajari eksponen ya. Kebalikannya itu adalah logaritma. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma. Dan sebaliknya, bentuk logaritma pun dapat diubah menjadi bentuk eksponen. Contohnya ini ya, dari sini ya, A pangkat N itu sama dengan B. Ini bentuk eksponen ya. Maka kalau diubah menjadi bentuk logaritma menjadi A log B itu sama dengan N. Nah, di sini A itu adalah bilangan pokok atau basis dari logaritma. A memiliki syarat nilainya harus positif dan tidak boleh bernilai 1. Sedangkan B ini merupakan numerus namanya, atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. B itu memiliki syarat harus positif saja. Dan N itu merupakan hasil dari logaritma. Contohnya ini, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Kalau diubah menjadi bentuk logaritma, berarti 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, ini logaritmanya memiliki bilangan pokok 2. Nah, kenapa sama dengan 3? Karena 2 dipangkatkan 3 itu nilainya sama dengan 8. Nah, contoh lainnya 3 pangkat 4 sama dengan 81.
Nah, ini berarti 3 log 81 itu nilainya sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini, logaritmanya memiliki bilangan pokok yaitu 3. Kemudian 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka nulis lognya adalah log 100 sama dengan 2. Nah, itu bilangan pokoknya berapa? Nah, ini kosong ya, nggak ada tulisan bilangan pokok. Itu artinya bilangan pokoknya adalah 10. Bukan 1 loh ya, bukan 0 loh ya, tetapi 10. Kalau kosong, jika bilangan pokok logaritma tidak dituliskan, itu artinya logaritmanya tersebut berbasis 10. Nah, sebagai akibat dari definisi logaritma di atas, ada sifat-sifat yang bisa diturunkan. Yang pertama, A log 1 itu sama dengan 0. Nah, kenapa nilainya sama dengan 0? Karena A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nanti berapapun bilangannya asal lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Kalau dipangkatkan 0 mesti sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua, A log A itu sama dengan 1. Ini berarti bilangan pokok dan numerusnya memiliki nilai yang sama ya. Maka nilai logaritma dari A log A itu adalah sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena A bilangan pokok dipangkatkan 1 itu sama dengan A itu sendiri. Kemudian sifat yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Ini yang dipangkatkan N adalah A-nya ya. Yang dipangkatkan N adalah A-nya. Mengapa sama dengan N? Karena A dipangkatkan N ini akan sama dengan A pangkat N. Jelaskan itu? Oke. Kemudian ada beberapa lagi sifat-sifat logaritma. Misalkan ABC-nya adalah bilangan real positif, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka akan berlaku sifat 1, sifat 2, sifat 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya untuk sifat-sifat logaritma. Kita akan menuju bagaimana cara mencari nilai logaritma. Ini yang akan kita pelajari ini aja. Mencari nilai logaritma. Nah, di internet itu ada tabel logaritma. Di toko buku juga ada ya, khusus itu tabel logaritma. Nah, di psikologi sudah saya uploadkan PDF dari tabel logaritma. Silahkan kalian download itu ya. Download saja, nggak usah di print. Contohnya saya mau mencari log 2,8. Berarti di sini 2,8 di sini ya. 2,8 0. Nah, berarti di sini hasilnya 0,447. Log 6. Wah, nggak ada ini. 6 ya. Log 6 nggak ada. Buka tabel yang lebih besar. Nah, log 6. Nah, turun lagi. Wajib. Nah, ini log 6 ya. 0,7782. Nah, 0,778. Nah, bagaimana kalau ini log 45, log 126, log 3250? Saya bahas yang log 3250 ya. Karena tabelnya kayak itu. Coba saya perlihatkan tabelnya. Ini kan satuan ya. Satuan, satu angka di belakang koma. Ini untuk koma seperseratusan, seribuan, seperseratusan ya ini ya. Seperseratusan yang 0, seperseratusan yang 1. Jadi kalau misalkan saya mau mencari 1,25 log 1,25 maka pakainya ini 1,2 ke 5. Nah ini berarti 0,0969. Saya mencari log 2,49 berarti 2,49-nya di sana 0,3962. Nah, kita lihat ini ya.
kita lihat apa numerusnya yang didapat di sini ya, 1,0, terus ke bawah lagi, terus ini mulai puluhan, ini ada puluhannya ya, ada puluhannya. Tapi di sini sampai 100. Nah, nilainya 1 sampai 100. Lah, kalau 3000 berapa tadi? 3250 gimana? Nah, caranya ubahlah 3250 itu menjadi nilainya antara 1 sampai 100 dikalikan sesuatu. Nah, dikalikan 10 atau dikalikan 100 atau dikalikan 1000. Di sini saya ambil 3250-nya diubah jadi 3,25 kali 1000. Betul ya? Kali 1000 ya. Nah, kenapa saya pilih 3,25? Karena di tabel ini bisa dicari 3,25 ada di tabel. Bisa juga 32,5. Boleh kan 32,5, tapi nanti dikalikan 100 ya. Ya, karena di tabel ini antara 0 sampai 100, jadi 32,5 pun ada. Kenapa nggak dijadikan 325 kali 10? Ada di tabel adanya 1 sampai 100. Jadi kita pakai yang ini 3,25. 3,2 di sini ya 3,25. Nah, berarti 0,5119 dibulatkan 0,512. Nah, ini log A dikali B. Nih, kembali lagi. Log A dikali B itu sifatnya nanti adalah log A ditambah log B. Gitu ya. Log A ditambah log B. Nah, sifat yang mana itu? Ini log A log B kali C itu adalah A log B ditambah A log C. Maka jadi seperti ini ya. Ini bilangan pokoknya kan 10 ya, jadi tidak ditulis di sininya. Nah, log 3,25 tadi ketemu ini. Log 10 pangkat 3 itu adalah 3. Ya kan? Ini kan harusnya berbunyi 10 log 10 pangkat 3. 10 log 10 pangkat 3. Itu kan berarti nilainya sama dengan 3. Karena 10 dipangkatkan 3 sama dengan 10 pangkat 3. Nah, ini ketemunya log 10 pangkat 3 itu 3. Sehingga 3 ditambah 0,512, yaitu 3,512. Ada F dan G juga. Hasilnya negatif ini. Ya, kenapa hasilnya negatif? Coba kalian selidiki ya. Jadi ini dikerjakan semua. Ini dikerjakan semua di buku tulis. Di buku tulis. Besok kalau kita sudah pertemuan PTM, buku tulisnya dikumpulkan. Ya. Saya nilai kerajinan kalian, kedisiplinan kalian dalam mengikuti PJJ. Nah, kemudian ini ada ini ya. Ini itu misalkan 2 log 3 itu nilainya sekian. Coba kalian cari. Apa benar jawabannya ini? Nah, saya mau coba yang H, yang 0,25 log 0,05. Nah, ini bilangan pokoknya tidak 10 ya. Maka kita ubah jadi A log B itu sama dengan log B per log A. Mana itu sifatnya? Ini sifatnya A log B itu adalah C log B per C log A. C itu bilangan pokok. Bilangan pokok boleh diisi apapun itu, kecuali sama dengan 1, tidak boleh sama dengan 1. Tapi harus sama, kalau di sini 10, ya di sininya 10. Gitu. Kalau di situnya 2, ya berarti yang bawahnya juga 2. Nah, di sini dibuat bilangan pokoknya 10. Ya, bilangan pokoknya 10. Kemudian 0,05 diubah menjadi 5, biar ada di tabel kan ini. 5 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan ini log 2,5 kali 10 pangkat
min 1 harusnya ini. Maaf, harusnya 10 pangkat min 1. Oke. Saya ubahnya dari sini. Min. Ininya juga min. Yang bawah udah betul. Min. Tuh, min. Loh. Log 10 pangkat min 1. Nah, kembalikan di sini ya. Nah, kalau log 10 pangkat min 2 itu kan artinya min 2 ya. Log 10 pangkat min 1 itu artinya min 1. Kita tinggal nyari log 5 dan log 2,5. Log 5 di tabel 5. 5 tok ya itu tadi ya. Ini log 5 yaitu 0,699. Jadi dibulatkan sepertinya. Log 5 adalah 0,699 dibulatkan jadi 0,7. Log 2,5 juga seperti itu caranya. 2,5 data 2,5. Nah, inilah 0,3979. Dibulatkan jadi 0,4. Nah, ini dikurangi 2 dan dikurangi 1. Berarti min 1,3 per min 0,6. 0,6 itu kan 6 per 10 ya. Berarti dikali 10 per 6. Min kali min itu adalah positif. 1,3 dikali 10 per 6 itu adalah 2,16. Nah, sesuai dengan ini. Silahkan kalian latihan tentang A, B, C, D, E, F, G di buku tulis. Ya. Coba setelah ini tuliskan di buku tulis ya. Tuliskan langkah-langkah menentukan nilai A log B dengan menggunakan tabel logaritma dan kalkulator. Kita pakai tabel logaritma saja ya. Sebutkan syarat-syarat A log B-nya itu nanti hasilnya positif. Dan sebutkan syarat-syarat A log B-nya nanti kok bisa bernilai negatif. Nah, coba kalian tulis di sini di buku tulis. Nah, kita akan mempelajari tentang berpikir kalian tentang komputasi ya. Bagaimana sih cara menentukan nilai logaritma itu? Kan berdasarkan definisi nilai logaritma itu A log B-nya itu kan sama dengan N ya. Maka A pangkat N-nya itu sama dengan B. Menentukan nilai A log B-nya itu berarti kita menentukan nilai N. Nilai N-nya ini ya. Sehingga A pangkat N-nya itu sama dengan B. Nah, jika B-nya dapat dinyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan berbasis A, basisnya A, permasalahannya itu selesai. Ya. Kalau B-nya ini bisa diubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya A, misalkan 2 log 8. 2 log 8 itu nanti menjadi 2 log 2 pangkat 3. Gitu toh. Berarti kan hasilnya sama dengan 3. Selesai masalahnya. Tapi kalau B-nya tidak dapat dinyatakan dalam bilangan berpangkat dengan basis A, misalkan 2 log 10. Nah, 10 itu kan nggak bisa diubah jadi suatu bilangan 2 pangkat sekian. Gitu? Maka nilai A log B-nya itu dapat ditentukan dengan bantuan tabel logaritma atau kalkulator. Kan? Nah, sekarang tugas 9-nya adalah coba kalian buat diagram alir atau flowchart tentang cara menentukan nilai logaritma suatu bilangan dengan berbagai jenis basis.
Jadi kalau flowchart itu ada suatu nilai logaritma ya. Mau mencari nilai logaritma dengan berbagai macam jenis basis, flowchart itu bisa digunakan. Flowchart itu bisa digunakan. Buatlah diagram alur ringkas dan jelas dan mudah dimengerti teman-teman kalian. Nanti akan saya buatkan di Google Slide. Di Google Slide yang bisa dilihat banyak teman di kelas kalian dan kalian bisa berdiskusi di situ, bisa bertanya dengan teman-teman kalian di situ. Dan nanti di psikologinya kalian upload presentasi dari diagram alir yang telah kalian buat itu dan memberikan kesempatan pada teman-teman kalian untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Di presentasinya itu kalian buat video ya, buat video bagaimana cara membaca flowchart dari menentukan nilai logaritmanya. Bisa layarnya ditangkap seperti kalau saya membuat video ini, atau kalian syuting pakai HP gitu aja ya. Ada kertas dari flowchart itu disyuting pakai HP sambil kalian omong yang jelas, yang ngomongnya yang jelas. Kemudian dari presentasi itu diupload di psikologi aja diupload. Kemudian teman-teman yang lainnya mengomentari, menanyakan, memberi tanggapan, memberi masukan agar flowchartnya menjadi lebih baik. Siapa yang mengomentari, siapa yang bertanya, siapa yang memberi tanggapan, memberi masukan, ada nilai plusnya tentunya ya. Setelah itu kalian buat laporan kegiatan. Jadi nanti di Word ya, di Word yang laporannya itu memuat analisis masalah. Nah, masalahnya apa sih? Menentukan nilai logaritma, gitu kan? Kemudian jawabannya berupa flowchart. Kemudian kalian jelaskan bagaimana flowchart itu dapat berjalan, menjalankan flowchart itu untuk memperoleh nilai logaritma. Jadi Word, kemudian dikumpulkan. Nanti saya beri link juga ya di psikologinya untuk mengumpulkan itu. Batas waktunya adalah 1 minggu. 1 minggu berarti saya tunggu pada pertemuan berikutnya sudah harus dikumpulkan semua. Oke. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.